Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Ada seorang pembantu rumah tangga yang miskin dan masuk biara. Tetapi setelah dia masuk biara, dia tetap mengerjakan pekerjaan selayaknya seorang pembantu rumah tangga. Memasak di dapur sebagai seorang koki, menggarap di kebun sebagai seorang petani, menjamu tetamu di ruang tamu sebagai seorang resepsionis. Orang ini bernama Helena. Setelah dia masuk biara, namanya berubah menjadi Faustina. Pribadi yang sama dengan pekerjaan yang hampir sama, namun tampil berbeda saat dia berjumpa, bercakap-cakap dengan Yesus. Hari ini dalam Injil, Yesus juga berjumpa, atau lebih tepatnya menjumpai para murid di satu tempat saat mana pintu-pintu terkunci karena mereka takut dengan orang-orang Yahudi, para pemuka Yahudi. Betapa tidak takut mereka dikejar untuk dibunuh karena merekalah yang menggembar-gemborkan, merekalah yang menyebarluaskan berita tentang kebangkitan Yesus. Maka mereka harus dicari dan dibunuh. Dan ketika saat mana mereka ada dalam ketakutan, Yesus tampil, berdiri, hadir di tengah-tengah mereka. Kisah ini meninggalkan 3 pesan yang sungguh dalam. Yang pertama, dalam kisah ini boleh secara eksplisit kita menemukan bahwa poin pertama adalah sapaan. Poin kedua adalah hembusan, dan poin ketiga adalah sentuhan. Sapaan ini diulang 3 kali. Shalom aleichem. Damai sejahtera bagi kamu. Untuk apa dalam keadaan ketakutan mendengar kata sapaan damai sejahtera, ketakutan lalu dihalaukan, dilenyapkan, dihilangkan. Saat takut sudah hilang, Yesus memberikan hembusan. Hembusan apa? Terimalah Roh Kudus. Mereka mulai berani, tetapi tidak cukup keberanian. Takut, hilang takut, mulai berani, tidak cukup keberanian. Akan bermakna dan bermuatan nekat tanpa Roh Kudus. Maka ketika Yesus memberi hembusan Roh Kudus, memantapkan keberanian mereka dalam roh kebijaksanaan. Dan setelahnya Yesus menyapa mereka, memberi sapaan, memberi hembusan. Lalu ternyata tidak ada satu orang murid bersama mereka. Siapa itu? Thomas. Bukan Ibu Thomas. Mana Ibu Thomas ini? Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan saat mana peristiwa itu berulang terjadi, pintu masih dikunci. 8 hari kemudian Yesus datang lagi. Rupa-rupanya mereka belum cukup percaya akan penyertaan dari Yesus. Maka saat itu Thomas ada bersama-sama dengan mereka, dan poin yang ketiga adalah sentuhan. Thomas bilang, sebelum saya raba, sebelum saya sentuh, sebelum saya mencucukkan, sebelum saya memasukkan
jariku tanganku kepada bekas tembusan paku dan bekas tembusan tombak, paku di tangannya, tombak di lambungnya, saya tidak akan percaya. Apapun, whatever I say no, apapun saya bilang tidak. Dan kepada orang seperti ini secara personal dalam satu intimitas, Yesus hadir, dia tidak tanya lagi Thomas di mana. Tidak. Tapi Yesus hadir dan langsung berkata, Thomas, taruhlah jarimu. Masukkanlah tanganmu. Ini aku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pada minggu kerahiman ini kita diajak untuk mendalami kerahiman ilahi dalam hati terdalam putranya. Dua sinar yang tidak asing bagi kita. Bukan sinar X-ray di bandara, ada sinar untuk medis, bukan. Tapi sinar berwarna pucat dan merah, lambang air dan darah. Ketika misteri sinar ini orang kebingungan, termasuk pembimbing rohani Santa Faustina. Kau tanya sama Yesus, karena yang keluarkan sinar Yesus, jangan tanya saya. Berjumpa dia dengan Yesus dan dia tanya, Yesus, apa arti warna yang pucat ini? Dan Yesus sendiri menjelaskan, ini adalah sinar yang mengalirkan untuk pembersihan jiwa supaya menjadi benar. Karena kalau jiwa tidak benar, tidak mampu bersatu dengan Tuhan. Supaya jiwa menjadi benar, maka aku menghempaskan sinar warna pucat, lambang air yang keluar dari lambungku untuk pembersihan jiwamu menjadi jiwa yang benar. Lalu yang warna merah, Tuhan, ini lambang darah, supaya engkau jiwamu beroleh kehidupan. Ini jaminan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari sinilah kita memahami penuh apa arti Allah yang Maha Rahim, yang selalu menarik masuk, yang selalu menghempaskan ke dalam lubuk hatinya setiap orang yang merindu. Kadangkala hari ini kita merasa kuat, kadangkala hari ini kita merasa ada dalam pengalaman konsolasi, tapi besok kita mengalami pengalaman desolasi. Hari ini kita begitu teguh beriman, tapi besok lusa mungkin kita goyang, kita punya kepercayaan. Dan Tuhan selalu menyediakan pembersihan demi pembersihan agar jiwa kita tetap berada di dalam kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, semoga dengan pesta kerahiman ilahi ini, jiwa-jiwa kita yang telah direnggut oleh Yesus ke dalam belas kasih terdalam, inti dari satu pusat hati terdalam, sungguh-sungguh juga mengingatkan kita bahwa setiap kita diberikan jaminan, tidak ada orang yang tidak berdosa. Bahkan setelah Yesus bangkit, dosa tidak hilang. Bukankah Tuhan mengalahkan dosa? Kuasa dosa hilang. Yesus tidak hadir, lahir, tidak mati, tidak bangkit. Kita semua masuk neraka. Tidak ada yang bisa menghapus dosa. Tetapi ketika Yesus bangkit, kuasa dosa dihapus. Tetapi kita masih diberi pilihan berdosa atau tidak. Maka setiap kali kita jatuh ke dalam dosa, sakramen tobat terbuka. Tetapi setiap kali tidak ada imam, tidak ada pastor yang hadir, hati ilahi yang rahim
misericordianya terbuka untuk senantiasa menimba pembersihan untuk jiwa-jiwa yang malang. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita panjatkan doa kita masing-masing untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang yang pernah kita kenal. Dan setiap saya ekaristi hari Senin di kapel, ada 2 orang pastor yang saya kenal baik, yang Tuhan panggil. Yang selalu saya doakan, kerahiman ilahi terbuka. Seorang senior yang baik, bergumul di dalam pergumulannya yang luar biasa. Saya sangat yakin tanpa bermaksud untuk menggoyahkan ajaran gereja. Tetapi saya yakin dan percaya kematiannya juga adalah perkenanan Tuhan yang misteri. Sebagai seorang imam terpanggil untuk mendoakan dia, Tuhan punya urusan, tetapi urusan saya doakan dia dalam Ekaristi Kudus. Semoga demikian.